Shalom para pemirsa YouTube channel Malaikat Ketiga. Pada saat ini kita tiba ke seri pembelajaran Suara Nubuatan. Kita masuk bab yang ke-7 tentang hari kiamat. Benarkah ada hari kiamat? Sebelum kita masuk pembahasan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami semua dalam pelajaran ini, sehingga kami boleh menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pertanyaan yang sering timbul adalah, benarkah ada hari kiamat? Dengan melihat berbagai hal yang terjadi di dunia ini, kita melihat adanya satu pergerakan ke arah akhir dari sejarah dunia. Baik kita melihat sakit penyakit, pandemi yang terus menerus, dan banyak musibah, semakin banyak bencana alam yang terjadi, dan kejahatan juga semakin bertambah-tambah. Peperangan juga mulai terjadi di mana-mana. Jadi dunia ini tidak mengarah ke sesuatu yang lebih baik, walaupun mungkin secara kualitas hidup kita sudah berkembang ke abad yang jauh lebih modern, lebih maju. Tetapi dalam pergerakan dunia ini kita melihat semua bergerak ke arah satu titik kehancuran daripada dunia itu sendiri. Bagaimana kita sebagai umat Kristen, karena kita belajar dari pembelajaran iman kekristenan, bagaimana kita umat Kristen melihat apa itu kiamat atau akhir dari sejarah dunia ini. Bagaimana dunia ini akan diakhiri? Kalau kita buka kitab suci kita akan melihat bahwa penyelesaian dari sejarah dunia ini adalah ketika Yesus Kristus atau Tuhan kita, penebus kita, datang kembali yang kedua kali. Dan di ayat-ayat yang akan kita pelajari, kita akan melihat mengapa Yesus harus datang kembali. Dan itulah yang kita percaya sebagai hari kiamat di kekristenan. Alasan pertama adalah bahwa Yesus ketika datang di dunia ini, Dia telah menjanjikan kepada murid-muridnya, barang siapa yang percaya, mereka akan diselamatkan. Dan untuk merekalah, termasuk semua kita yang percaya, adalah bahwa kita akan dijemput kembali oleh Raja kita, penebus kita, seorang yang sangat mengasihi kita. Dia akan menjemput kita kembali untuk melepaskan kita dari segala sengsara, segala penderitaan, segala dosa-dosa, ya, yang kita sudah belajar apa itu dosa dan mengapa itu membawa kesengsaraan kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak ada akhir yang lebih baik daripada kematian kalau tidak ada pengharapan dalam Tuhan kita. Dan termasuk daripada sejarah dunia ini, akan ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan kita sudah sediakan untuk kita. Nanti kita akan baca ayat-ayat ke sana. Saya akan ambil garis besarnya terlebih dahulu. Dan Tuhan kita juga akan datang untuk mengakhiri dosa yang sudah begitu lama terjadi di dunia ini. Tuhan kita juga akan datang untuk membawa upah kepada semua yang mengasihi Dia, dan juga penghukuman kepada mereka yang menolak kasih karunia Tuhan. Dan juga Tuhan kita akan mendirikan satu kerajaan yang baru,
satu kerajaan kasih karunia, satu kerajaan yang penuh sukacita, di mana tidak ada lagi tangis, duka cita, kematian. Satu kerajaan yang kekal, yang diperintah dengan adil, dengan kudus di hadapannya. Jadi itulah mengapa Yesus Kristus akan datang kembali. Ayat-ayatnya saudara-saudara mungkin bisa menyimak di Alkitab saudara-saudara sambil saudara mempelajarinya lebih lanjut. Ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah juga kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Inilah tujuan utama mengapa Yesus Kristus akan datang kembali. Dia telah menyiapkan satu tempat yang terbaik untuk kita, dan dia akan datang kembali untuk kita, supaya kita bersama-sama bisa tinggal bersama-sama dengan Kristus yang mengasihi kita. Dan alasan kedua yang tadi telah disampaikan adalah Kristus ingin mengakhiri dosa. Ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri dan garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah yang sedang terjadi, lingkungan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Semua tanda-tanda dikatakan pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, dan ciri-ciri itu semua telah terpenuhi. Ya. Dan katakan, dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang, dan bagi orang-orang mati untuk dihakimi, untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, orang kecil dan orang-orang besar, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Wahyu 11 ayat 18. Ya. Karena dunia kita ini begitu dengan berbagai macam orang. Ada yang menjaga bumi, tapi ada juga yang tidak peduli kepada keadaan bumi ini dan berusaha malah menghancurkannya hanya untuk kesenangan diri sendiri. Demi keuntungan diri sendiri, mereka tidak memperdulikan alam yang Tuhan telah jadikan ini. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita Yesus Kristus. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 18 ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya, karena begitu banyak kejahatan yang bertimbun-timbun dikatakan, yang telah memenuhi cawan Allah, cawan kesabaran Allah, panjang sabar Allah, untuk mereka yang tidak menghiraukan belas kasihan Tuhan. Untuk mengakhiri semua itu, maka Tuhan kita akan segera datang kembali. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Itulah alasannya ya.
Mengapa Tuhan kita akan datang kembali? Karena Dia melihat bahwa manusia telah menolak kebaikan. Mereka hanya mencintai semakin hari kejahatan yang semakin bertambah-tambah. Di Daniel 2 ayat 44 kita bisa melihat, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa yang lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44 ya. Tuhan kita akan memberikan kembali satu kerajaan yang berbeda dengan kerajaan dunia ini, di mana Dia akan memerintah dengan adil dan Dia juga akan menjadi raja atas segala raja, menjadi pemilik kembali dari semesta ini dengan rencana, dengan sifat yang penuh dengan kasih, yang hampir sangat sedikit bisa kita jumpai di dunia kita pada saat ini. Daniel 7 ayat 14, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itulah yang akan Tuhan kita dirikan, ya, selesaikan ketika Dia mengakhiri sejarah dunia kita yang semakin hari bukan semakin baik, tapi Tuhan kita akan mengganti itu semua dan mendirikan sesuatu yang penuh dengan kelepasan, pengharapan, sukacita, tidak ada tangisan lagi, tidak ada duka cita lagi, membebaskan kita dari segala sakit, penyakit, dan penderitaan. Itulah mengapa Tuhan kita akan datang kembali dan mengganti segala sesuatunya dengan yang baru. Kemudian bagaimana Dia akan datang kembali? Bagaimana cara kedatangan Yesus Kristus kembali? Tuhan Yesus juga telah memberikan satu ciri-ciri yang pasti, yang semua mata akan bisa melihat. Ya, bagaimana Dia akan datang. Dan hal ini tidak dapat dipalsukan oleh apapun yang lain. Kita akan juga nanti belajar ya, bagaimana ada usaha-usaha dari kegelapan untuk memalsukan kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Tetapi hal itu tidak mungkin dipalsukan ketika kita belajar, kita mempelajari, kita melihat ayat-ayat yang Tuhan Kristus telah katakan sendiri ketika Dia datang ke dunia kita yang pertama. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata, dikatakan, akan melihat Dia, dan juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Untuk mendapatkan dengan benar cara kedatangan Yesus Kristus, agar jangan sampai tertipu, Yesus sendiri telah berkata, di dalam Matius 24 ayat 23 sampai 26 dikatakan, pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, Dia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Dan Matius 23 ayat 27 kita akan baca, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dan itulah tanda yang tidak dapat ditiru baik oleh siapapun. Dikatakan di akhir zaman akan banyak Mesias-Mesias palsu, ya. Kristus-Kristus yang palsu, mereka akan berusaha mendemonstrasikan berbagai macam mujizat dikatakan. Tetapi tidak ada satu tanda pun
yang mereka bisa samakan dengan tanda yang Kristus sendiri telah katakan, yaitu dia akan seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat dan semua mata akan memandang di saat yang bersamaan. Dan itulah tanda. Ketika kita mendengar bahwa dikatakan ada Mesias di sini, Mesias di sana, janganlah kamu percaya. Itu adalah petunjuk yang Kristus sendiri telah katakan. Mungkin kita akan mendengar, wah Yesus sudah datang di kota ini, Yesus sudah datang di kota ini. Tetapi itu semua adalah penipuan yang Kristus sendiri telah katakan untuk memperingatkan semua yang membaca firman-Nya, semua yang mempelajari firman-Nya agar jangan tertipu. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dengan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Itulah yang akan kita lihat. Itulah yang akan kita alami ketika kita mengalami hal tersebut, ya. Kita akan melihat Kristus di awan-awan dalam tahta kemuliaannya. Dia tidak datang lagi sebagai manusia yang bersama-sama dengan kita, tetapi dia akan datang sebagai Raja dengan segala kemuliaannya dan segala malaikatnya akan bersama-sama dengan dia. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kemudian peristiwa apakah yang akan terjadi waktu Yesus datang kembali? Ya, kita akan belajar beberapa ayat yang menyatakan bahwa Yesus akan membangkitkan umat-umatnya yang percaya, yang telah mati, yang telah tertidur, untuk bersama-sama diangkat bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Dan juga dia akan mengangkat juga orang-orang percaya yang masih hidup untuk bersama-sama dengan dia naik dalam kerajaan surga. Mari kita baca sebagian ayat-ayatnya. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, itu adalah pembangkitan dari mereka semua yang percaya dan mati dalam Kristus. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, itu perbedaannya. 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53, kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, itulah yang akan terjadi. Kita akan diubahkan dari keadaan kita yang mortal, yang masih bisa mengalami kematian, menjadi keadaan tubuh yang immortal, yang sudah tidak dapat binasa kembali. Dan kemudian dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itulah yang akan terjadi ketika Kristus datang yang kedua kali. Dia akan membangkitkan mereka yang tidur atau mengalami kematian, yang percaya kepada dia, mengenakan sesuatu yang tidak binasa kepada tubuh kita, dan Tuhan juga akan mengangkat mereka yang masih hidup untuk bersama-sama dengan dia seperti yang telah dijanjikannya. Dan dikatakan juga di Wahyu 6 ayat 14 dan 17 sampai 17, maka menyusutlah langit bagaikan
gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang dan gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Dan itulah nasib yang mereka yang menolak, ya, menolak kasih karunia Kristus, ketika kasih karunia itu masih diberikan dan ditawarkan kepada kita semua, ya. Mereka akan takut menghadapi kehancuran dunia yang sedemikian, yang tidak pernah mereka dapat bayangkan sebelumnya. Karena mereka menghindari, mereka menolak kasih karunia yang Tuhan kita tawarkan terus-menerus saat ini. Dan kepada seluruh pemirsa, saat ini pun kasih karunia itu masih ditawarkan pada kita masing-masing untuk menerima berkat, menerima pembaruan, menerima keselamatan, kelepasan dari dosa-dosa kita, kepada satu kehidupan yang kekal, pada satu kehidupan yang berbeda yang Tuhan kita tawarkan. Dan bagaimana kita bersedia untuk bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, pada hari besar Tuhan tersebut. Ketika dikatakan semua elemen-elemen bumi ini mulai hancur. Bagaimana kita bersedia untuk hari itu? Katakan Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, itu adalah janji Tuhan kepada seluruh pemirsa yang masih melihat tayangan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan menggerakkan saudara-saudara untuk mempelajari seri pelajaran ini, dan Tuhan memberikan satu janji. Dia akan menerima saudara-saudara bagaimanapun keadaan saudara-saudara saat ini. Dan ketika hal itu masih dibukakan, biarlah kita, katanya, berseru kepadanya, dan Dia akan memberikan pengampunannya. 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di 2 Petrus 3 ayat 10-13, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, katakan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 10-13. Ya. Katakan Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan ketika hari itu tiba, apa yang akan kita katakan? Sama seperti Yesaya 25 ayat 9. Ya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Ya. Buat seluruh kita yang menantikan Tuhan kita, hari kiamat adalah hari kelepasan, hari kebahagiaan yang Tuhan kita janjikan untuk masing-masing kita. Bukan sesuatu yang menakutkan, tapi adalah satu janji kelepasan, satu janji kebebasan, satu janji akan semua sesuatu yang baik. Bukan hal yang menakutkan untuk mereka yang menanti-nantikan Dia, untuk mereka yang mengharapkan Dia, untuk mereka yang berseru kepada Dia selama Dia
memberikan waktu kasih karunia-Nya untuk kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Biarlah pembelajaran kita pada sesi ini bisa membangkitkan pengharapan kita dan kita semakin mengerti bagaimana hari kiamat itu dan bagaimana itu bukanlah sesuatu yang menakutkan untuk mereka yang percaya kepada firman Tuhan, kepada Dia yang menjanjikannya, Dia yang adalah setia sampai selama-lamanya, dan Dia adalah yang mengasihi kita semua. Kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, di seri selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-8, apakah tanda-tanda hari kiamat. Kiranya saudara-saudara diberkati oleh pelajaran-pelajaran ini, dan selanjutnya, dalam nama Tuhan Yesus, firman ini saya bawakan. Amin.